Kita masih punya 10 hari terakhir. Sudahkah kita melaksanakan mengisi Ramadan ini secara optimal? Kamu yang kita tunggu-tunggu dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga di 10 hari terakhir ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu tentunya, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan optimal. Jelas suara. Di akhir nanti kita bermohon kepada Allah semoga kita merupakan bagian dari hamba-hamba yang mutakin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah SWT untuk bisa bergabung nanti di yaumul akhir di surganya. Bapak dan Ibu, yang kedua, salawat serta salam kita cembarakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita berharap semuanya nanti mendapatkan syafaat Allah SWT. Perkenankan kami mewakili taklim RT 5 RT 6, yang mana hari ini adalah rangkaian kegiatan nuzul Quran yang dimulai dari pagi tadi. Kita sempatkan berbagi buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jadi ada namanya sembako murah. Sembako murah itu kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang kondisinya boleh dikatakan masih kekurangan, dan itu merupakan bagian dari infak Bapak dan Ibu yang dititipkan kepada panitia. Kurang lebih sudah terkumpul sekitar 80 juta ya Pak Ruswi, ya benar ya? Kalau informasi kemarin 80 juta. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu keberkahan Ramadan, keberkahan rezeki yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan diganti nanti sesudah Ramadan dan rezeki yang berlimpah ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tadi ada kegiatan santunan buat anak-anak yang piatu, dan pada malam hari ini adalah peringatan nuzul Quran dengan guru kita. Nanti kita akan mengkaji sama-sama, belajar sama-sama, yaitu tentang Al-Quran, kitab suci, penuntun jalan dan pedoman hidup manusia. Sudah tidak Al-Quran itu kita jadikan petunjuk buat kita. 20 hari sudah kita lewatin. Alhamdulillah di masjid kita juga mengisi kegiatan dengan sama-sama belajar membaca Al-Quran, belajar membaca, belajar membetulkan bacaan. Alhamdulillah sampai malam kemarin sudah sampai juz ke-19 masuk ke 20. Nah, semangat bapak-bapaknya ini, banyak manula-manula. Kita belajar sama-sama. Yang semula kalau belajar 1 juz itu sama-sama ngaji kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam pertama kali. Tapi alhamdulillah sekarang 1 jam cukup karena sudah mulai bagus bacaannya. Perkenankan pada malam ini kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, dan yang ketiga sambutan dari panitia Ramadan, dan kita lanjutkan tausiah, dan lanjut kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita awali kegiatan kita malam hari ini dengan memohon kepada Allah keberkahan buat kita semua, dengan sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ila dina wa kullinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, hari ini kita juga kedatangan tamu. Beliau adalah juara 1 MTQ tingkat nasional di Sumatera Utara, juara 1 MTQ tingkat nasional tahun 2018 di Sumatera Utara cabang 5 juz dan tilawah, juara 1 Hafiz 10 juz Musabaqah Al-Amir Sultan bin Abdul Aziz As-Suud tingkat ASEAN Pasifik 2019 di Indonesia. Beliau yang akan membacakan kalam ilahi malam ini, yaitu qori kita Iskandar, sarjana pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Gitu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Allah. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembacanya beda ya Pak. Kita sudah ikutin Ustaz, cuma kalau kita ngajinya keputus-putus, maksudnya nggak satu. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua yang bisa dihadiri saudara kita yang bisa memberikan contoh. Walaupun kita sebagai generasi tua yang nggak bisa, mudah-mudahan anak-anak kita, Amin amin. keturunan kita nanti bisa belajar dari saudara kita Ustaz Isyana. Amin ya rabbal alamin.
Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Haji Rusli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala mudyawadin. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maha suci Allah, segala puji puja alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala macam nikmat. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Tentunya juga nikmat iman maupun nikmat Islam yang merupakan suatu nikmat yang tiada taranya. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, kepada para sahabat dan kepada semua umat baginda yang menjalankan syariah atau sunnah sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, sedianya di sini untuk menyampaikan adalah Ketua DKM karena mungkin berhalangan, jadi kami mewakili sebagai DKM dan juga mungkin sebagai panpel ya Pak ya, sebagai panpel, jadi rangkaplah semuanya lah. Nah jadi pada malam hari ini kita tentu kan melakukan kegiatan rangkaian nuzul Quran. Namun demikian sebelumnya kami mau menyampaikan beberapa hal informasi dulu ya terkait dengan beberapa hal program yang telah dilakukan selama Ramadan ini. Nah, mulai dari waktu awal secara singkat dapat kita sampaikan bahwa pada awalnya itu kita melakukan tarhib, kita telah juga melakukan acara santunan pada saat itu. Kemudian kita penyelenggaraan seperti biasa setiap hari. Nah, selanjutnya kita juga telah melakukan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot bahwa kegiatan kita yaitu penyampaian sembako murah dan juga ada santunan buat mereka-mereka yang membutuhkan, yang memang sudah terdata seperti itu, buat yatim, duafa dan segala macam. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada semua jamaah yang telah berpartisipasi. Nah, pada hari ini tadi kita udah menyampaikan sekitar 307 paket sembako, alhamdulillah, yang masing-masing berisi 100.000 satu paketnya. Kemudian juga penyaluran sebanyak 30 amplop santunan ya, masing-masing juga bernilai 100.000. Jadi ada sekitar 33 juta lebih. Alhamdulillah itu sudah tersalurkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi untuk mendukung kegiatan di sini. Nah, berikutnya saya juga mau menyampaikan ada beberapa hal lagi, yaitu saat ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan sekitar 107 juta totalnya. Kemudian penyaluran kita udah lakukan sekitar 78 juta. Jadi kita ada sekitar 28 juta sisa masih ada di saldo panitia gitu ya Pak ya. Jadi ada 28 juta. Nah, berikutnya kegiatan yang akan kita lakukan lagi adalah besok pagi. Yang tadi sudah disampaikan adalah mengenai kita penggalangan dana buat saudara-saudara kita di Palestina. Nah, mohon kehadiran Bapak Ibu juga besok pagi bisa berpartisipasi dan mempersiapkan juga infak terbaiknya. Nah, kemudian setelah itu mulai tanggal 1 April nanti kita juga akan melakukan iktikaf. Nah, iktikaf selama 10 hari penuh full
di sini. Nah, kami mengundang juga kepada Bapak Ibu semua untuk bisa berpartisipasi. Nah, silakan panitia sudah menyiapkan mulai dari berbuka sampai sahur kita insya Allah akan menyiapkan. Nah, tinggal mohon partisipasi saja nih dari semua Bapak Ibu teman-teman adik-adik semua untuk bisa ikut kita beriktikaf bersama di sini. Nah, jadi di sini dalam 10 hari tersebut ya tentunya kita berusaha mengejar apa yang itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, diharapkan dengan kita setiap hari beriktikaf bertahajud, jadi insya Allah salah satu dari malam tersebut ada malam Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin sebagai contoh saja ya bagi untuk memberikan motivasi dari sini, saya akan kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu itu diminta untuk ada 10 bola di dalam keranjang. Ini saya sampaikan sedikit ya Tat, mohon izin Tat. Jadi di salah satu keranjang itu terdapat salah satu bola emas. Ada 10 bola, salah satunya itu berisi bola emas. Nah, seperti apa untuk bisa mendapatkan bola emas itu? Apakah Bapak Ibu mengambil satu-satu aja di setiap malam ganjil, ngambil-ngambil? Belum tentu dong mendapatkan si bola emas tersebut. Nah, bagaimana cara yang mudahnya? Bapak Ibu tinggal ambil satu keranjang itu semua, insya Allah maka akan mendapatkan si bola emas. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, kami panitia udah menyiapkan sedemikian untuk 10 hari semalam-malam di sini kita berpartisipasi, juga ada menyiapkan tadi Bapak Ibu tidak usah bingung, kita sahur udah siapkan. Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya adalah nanti kita penyelenggaraan zakat infak di 10 hari terakhir. Nah, silakan Bapak Ibu, kita juga udah menyiapkan panitianya dari sini, ada dibantu samanya tim Pak Muhani and tim ya Pak, and geng ya. Itu udah disiapkan. Nah, nanti Bapak Ibu nanti juga bisa disalurkan. Nah, kami berharap juga satu poin adalah jangan terlalu mepet gitu ya Pak ya. Ada pesan sponsor untuk menyampaikan zakat fitrahnya itu jangan mau terlalu malam mendekati malam takbiran, nanti panitianya akan kesulitan untuk menyampaikan penyaluran. Nah, setelah dari situ kemudian kita melaksanakan Idul Fitri bersama-sama di sini, juga udah dibentuk panitianya nanti mendengarkan. Nah, mungkin itu program yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan selama bulan Ramadan dari sini. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan nuzul Quran. Nah, nuzul Quran itu nanti kita akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ustadz kita, Pak Zulfikar Harun. Seperti apa sih nuzul Quran? Apakah memang karena Al-Quran waktu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan Baitul Izzah ke langit dunia itu kan sebenarnya sekaligus, dan sebenarnya juga tentunya di malam Lailatul Qadar, karena di malam Lailatul Qadar diturunkanlah Al-Quran. Nah, nanti seperti apa, dan juga sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup itu berarti the way of life. Jadi Bapak Ibu untuk mau mendapatkan kesuksesan suatu perusahaan, suatu kegiatan yang mereka melakukan suatu kegiatan itu acak-adul misalnya tanpa adanya SOP yang jelas, maka perusahaan itu tidak akan maju dijamin. Nah, SOP kita untuk sehari-hari itu adalah Al-Quran, pedoman hidup, the way of life. Nah, untuk itu nanti kita simak bersama. Nanti Pak Ustadz Zul akan menjelaskan bagaimana Al-Quran itu merupakan sebagai pedoman hidup. Nah, ini sebagai untuk pencerahan bagi kita sendiri. Kita terus mengulang-ulang kajian yang sama, tetapi karena mungkin ada yang lupa atau untuk memberikan semangat. Nah, untuk itu kita simak bersama. Pak Ustadz Zul akan menyampaikan seperti apa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rusli. Ya Bapak dan Ibu, kita sudah ada di 10 hari terakhir. Masjid sudah memfasilitasi. Bahkan ada yang hari ini pun malam 21. Jadi silakan yang mau memabukkan masjid, insya Allah masjid sudah memfasilitasinya.
Nah, sebelum kita ketemu kajian materi, ini siap ya Bu ya? Bapak Ibu masih siap? Siap berapa jam? 2 jam. Saya udah tanya sama Pak Zul tadi, sampai berapa jam Ustaz? Terserah maunya, sampai sahur juga nggak apa-apa. Siap ya Pak? Siapnya mau berat gitu, kata ibu-ibu, kalau sampai malam gimana nanti nyiapin sahur? Nanti disiapkan oleh panitia. Pak Rusli sudah nyiapkan. Jadi terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan sumbangan infak kepada masjid yang kita cintai. Alhamdulillah kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik tentunya. Sebelum kita dapat ilmu dari guru kita, perlulah kita mengenal profil beliau. Ini Ustadz Zulfikar Harun RC. Pendidikan beliau di Setiba Makassar selama 4 semester atau 2 tahun. Kemudian di Universitas Islam Madinah 4 tahun. Nah, sekarang sedang menyelesaikan tesis ya Ustadz ya? Lagi sedang. Lagi menyelesaikan Ustadz, jadi ini masalah agama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran beliau dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Pengalaman organisasi beliau yaitu pernah menjabat sebagai Biro Humas Ormas Wadah Islamiyah Cabang Luar Negeri S1 Madinah. Kemudian menjabat sebagai Ketua Jami'ah Al-Athariqah Al-Mutabaroh Al-Indonesia DPC Banten. Panjang. Nanti tanya beliau sendiri ya. Ketua Pendidikan Kader Mubalik Provinsi DKI Jakarta, Kode Angkatan 31. Nah, sekaligus beliau sama dengan saya juga sebagai pendidik. Kalau beliau pendidikan sebagai agama, kalau kami pendidikan umum. Beliau aktif mengajar di Masjid Darussalam Cibubur Kota Wisata, pengajar tetap Majelis Taklim Nurul Hidayah di PI Pacoran, pengajar tetap di PLN Cinere, dan pengajar tetap di RSPP Pertamina Pusat. Di sini ada bagian kita itu Pak Toto, kalau bisa sembunyi di sana. Lagi gumpit beliau. Iya, ya Pak Toto ya, sering ketemu ya Ustaz. Ya, ketua DKM-nya ada di sini, fungsi ke sini. Ya, tidak mau jadi ketua DKM Amerika sekarang diminta di RSPP. Tapi kalau nanti pensiun dari RSPP dia ketua DKM Alikras. Imam dan khatib sekaligus mengajar aktif di masjid dan masjid taklim se-Jabodetabek. Dan yang terakhir adalah pendakwa di Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan. Mari sama-sama kita sambut Ustadz kita, Ustadz Zulfikar Harun RC. Kepada beliau dipersilakan. Allah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jelas. Jadi bingung kita ini. Kasih ini kasih. Hai, Bu, perasaan baru buka, lemes amat jawab salamnya. Coba kita ulang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Dago beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga jamaahnya semuanya ikhlas, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Di malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat kuat, serta umur panjang. Apa Bapak Ibu sekalian? Umur panjang. Padahal ini Bapak Ibu sekalian nikmat yang sangat spesial. Tapi kadang kita menganggap biasa-biasa saja karena terbiasa sehingga hilang nilai daripada nikmat tersebut.
Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik kalian di sisi Allah. Siapa mereka? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang dipanjangkan umurnya, kemudian diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Itulah manusia yang paling baik di sisi Allah. Dan seburuk-buruk kalian, kata Nabi, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk kalian, kata Nabi, mereka yang dipanjangkan umurnya kemudian amalnya buruk. Semoga kita semuanya, jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, termasuk kategori manusia yang pertama, mereka yang dipanjangkan umurnya kemudian diberikan taufik untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga solawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas solawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kita ini masih jauh dari kata sempurna. Apa yang kita harapkan? Ibadah yang tercampur ya, ibadah yang belum ikhlas. Satu-satunya yang kita harapkan untuk selamat di akhirat adalah syafaatul Nabi. Dan orang yang paling berbahagia merasakan syafaat dari Nabi adalah mereka yang perbanyak solawat kepada beliau. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelumnya saya dicolek sama Ustadz moderator. Nanya, Ustadz, Buya kira-kira sampai kapan? Lah kita orang Sulawesi itu, Bapak Ibu sekalian, penyakit kita satu. Jadi sebenarnya orang Sulawesi itu malas ngomong. Tapi kalau udah ngomong, malas berhenti. Makanya kalau dikasih begitu, wah kita gaspol nih. Ya, tapi karena kebetulan subuh besok saya ada kajian di Ciputat, jadi kita batasi Ustaz ya. Cukup 30 menit Bapak Ibu sekalian. Kurang, ntar nanti kita lihat sesuai dengan kondisi. Yang penting isi amplop nggak kurang. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sehat? Bu, yang saya tanya ibu-ibu Pak. Iya. Yang jawab bapak-bapak. Masya Allah. Bu, sehat Bu? Masya Allah. Kelihatan dari wajahnya. Kayaknya ibu-ibu ini skincare-nya air wudhu. Ya. Itu sebenarnya sindiran buat bapak-bapak. Bapak-bapak ini udah mau deket akhir Ramadan, jadi bukan cuman zakat mal yang dikeluarkan, tapi juga zakat malnya ibu-ibu dikeluarkan ya. Alhamdulillah. Ibu di belakang sana udah kasih jempol. Mana suaminya Bu? Biar saya tunjuk. Jadi kadang bapak-bapak ini harus disenggol dulu ya ibu-ibu sekalian, biar sadar. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ini sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Saking spesial dan istimewanya bulan Ramadan ini, kata Nabi di dalam hadisnya, awaluhu rahmah. Bulan suci Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah curahan ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan pengakhiran dari bulan suci Ramadan itu pembebasan dari siksa api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan dari awal sampai akhir itu spesial. Makanya kita harus memanfaatkan setiap hari-hari di malam bulan suci Ramadan untuk beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, bulan ini ibarat seperti mall. Ibarat seperti apa Bu? Mall. Tahu mall? Biasanya akhir tahun ada diskon. Betul apa betul? Kurang kenceng Bu. Betul apa betul? Betul. Biasanya mall kalau akhir tahun itu diskon besar-besaran. Nah ibu-ibu yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan baik, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga maksudnya. Bapak ibu yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan maksimal, itu seperti ibu-ibu yang masuk mall, diskon akhir tahun dari pintu depan sampai pintu belakang, sampai pintu keluar itu kiri kanan diskon.
Masuk di mall yang diskon, Masya Allah, sebelah kanan ada diskon 50%, sebelah kiri cuci gudang 70%. Ibu-ibu cuman kagum doang, Masya Allah, sampai keluar toko. Kira-kira ibu-ibu dapat apa? Ngiler doang ya. Masya Allah, soalnya bapaknya bapaknya pura-pura nggak tahu. Ya. Begitulah Bapak Ibu sekalian kira-kira gambaran orang-orang yang tidak memanfaatkan setiap hari di bulan suci Ramadan. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disiksa di neraka. Satu jaminan Allah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah terhindar dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, itu cuma sekedar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana lagi orang yang memanfaatkan setiap waktu di malam atau di bulan suci Ramadan dengan amal soleh, dengan ibadah. Kira-kira apa yang Allah kasih kepada orang yang seperti ini? Makanya wajar Bapak Ibu sekalian, keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini besar sekali. Sampai-sampai kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, kata siapa, Bu? Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas landasan iman kepada Allah dan berharap pahala dari Allah, apa yang Allah berikan kepada orang ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka spesial Bapak Ibu sekalian bulan suci Ramadan ini. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, akhir Ramadan adalah itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Berkah. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya Bapak Ibu sekalian menggambarkan tentang keberkahan bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dan keberkahan ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma dirasakan oleh orang-orang mukmin, tapi semesta alam termasuk saudara-saudara kita dari non-muslim merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena semua makanan yang gak ada di luar bulan suci Ramadan ada di bulan suci Ramadan. Makanya hari ini ada fenomena Bapak Ibu sekalian, fenomena war takjil, perang takjil. Makanya ibu-ibu kalau mau belanja takjil jangan mepet jam 5, pasti nggak kebagian tuh, udah diborong sama saudara-saudara kita. Nah, jadi kalau mau cari takjil itu minimal jam 4 lah ya. Tapi alhamdulillah tadi saya lihat di samping masjid kita ini ada bazar ya. Jadi khusus di situ. Nanti Ustadz tolong dikasih satpam di situ. Jadi kalau yang ada yang mau beli takjil jam 4 sore itu patut dicurigai itu. Minta KTP, mana KTP? Ya. Alhamdulillah. Berkah Bapak Ibu sekalian. Dan keberkahan tersebut bukan cuma kita yang merasakan, tapi juga semua orang, semua manusia, bahkan semesta alam. Berkah. Berkah dari apa? Bulan suci Ramadan. Maka sayang, seribu sayang Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang ada di antara kita yang menyia-nyiakan kesempatan bulan suci Ramadan ini. Bahkan ada ancaman dari Nabi. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadhana wa lam yughfar lah." Sungguh merugi. Apa, Bu? Merugi. Siapa mereka yang merugi? Kata Nabi, sungguh merugi mereka yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lain, nggak ada yang spesial dari Ramadan. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga kita dihindari dari orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan suci Ramadan ini bulan yang berkah. Saking berkahnya kata Nabi, futihat abwabul jannah. Selama bulan suci Ramadan Allah membuka semua pintu-pintu surganya. Sebagai simbol, sebagai ridhonya Allah kepada hamba-hambanya. Siapa yang menjalankan puasa atas dasar taat kepada Allah, maka orang yang seperti inilah Allah meridhoinya. Maka siapapun Bapak Ibu sekalian, kata para ulama kita menafsirkan hadis tersebut, siapapun di antara orang muslim, orang mukmin yang berpuasa, menjalankan sholat 5 waktu selama bulan suci Ramadan, kemudian dia dipanggil oleh Allah, maka otomatis auto masuk surga. Futihat abwabul jannah. Allah membuka semua pintu surganya selama di bulan suci Ramadan. Apalagi keberkahan Ramadan, wa ghulqat abwabun nar. Allah menutup semua pintu-pintu neraka. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk rahimnya Allah kepada orang-orang mukmin agar terhindar dari siksa api neraka. Apalagi wasuffidatis syayatin. Selama bulan suci Ramadan Allah membelenggu semua setan. Maaf Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi kok ada bapak-bapak, mohon maaf ya, bapak-bapak yang sehat walafiat, bukan musafir, tapi kok ngerokok siang hari. Husnuzon aja ibu-ibu sekalian, mungkin lagi datang bulan kali. Kalau ada bapak-bapak begitu kita husnuzon aja, mungkin lagi datang bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan dia bosnya setan. Soalnya yang dibelenggu siapa? Setan. Kalau bosnya mah bebas ya. Alhamdulillah. Wasuffidatis syayatin. Saking berkahnya bulan suci Ramadan, Allah membelenggu semua setan-setan. Maksudnya apa? Karena Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, setan itu inna syaitana la yajri majrad dam. Setan itu ngalir di tubuh kita. Maka satu-satunya cara supaya setan tidak menguasai hati dan pikiran kita, fadayyiquhu bil ju'i wal atas. Satu-satunya cara kata Nabi untuk supaya setan tidak menguasai hati dan pikiran kita adalah dengan berpuasa. Makanya setan itu nggak bisa menggoda orang yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Paling banter setan godain orang yang berpuasa. Ibu-ibu kalau di dapur lagi nyuci piring, lihat sabun sunlight, paling banter keingat sirup marjan. Bapak-bapak lagi nyapu ya, lihat kecoa lewat, paling banter, ya Allah, ingat kurma. Alhamdulillah. Paling banter. Itu aja. Godaan paling kuat setan. Tapi dia nggak bisa menggoda kita untuk makan. Kenapa? Karena orang muslim, orang mukmin yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Selain itu Bapak Ibu sekalian, keberkahan bulan suci Ramadan, nih Allah turunkan nuzulul Quran. Di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan bukan cuma Al-Quran Bapak Ibu sekalian, semua kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, semuanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Disebutkan di dalam riwayat Nabi Ibrahim. Siapa Bu? Nabi Ibrahim. Catat, penting. Ini ilmunya di sini nih. Apa itu? Nabi Ibrahim punya kitab, nama kitabnya beliau adalah Suhuf. Apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim. Disebutkan di dalam riwayat Allah menurunkan suhufnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim bertepatan tanggal 3 Ramadan. Kapan? 3 Ramadan. Tauratnya Nabi Musa alaihissalam diturunkan kepada Nabi Musa bertepatan pada tanggal 6 Ramadan. Tanggal berapa? 6 Ramadan. Zabur kepada Nabi Daud diturunkan bertepatan tanggal 18 Ramadan.
Injil kepada Nabi Isa bertepatan pada tanggal 13 Ramadan, dan kitab suci Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah bertepatan kapan? Malam Lailatul Qadar. Diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Coba ulang, Bu. Dalam kurun waktu berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Minimal ibu-ibu pulang hafalin ini nih. Jadi pas pulang ngaji apa tadi, Bu? Tadi ngaji 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu aja yang ingat tuh. Yang penting jangan jadikan nomor togel ya. Alhamdulillah. Spesial Bapak Ibu sekalian, diberkahi oleh Allah bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah keberkahan Al-Qur'anul Karim. Makanya Bapak Ibu sekalian, momen malam nuzulul Quran ini sangat spesial bagi kita orang-orang mukmin. Kita saja Bapak Ibu sekalian dianjurkan oleh Nabi, apa itu? Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini terutama ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu agak berat berterima kasih kepada suaminya. Nabi memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Bahkan berterima kasih kita kepada orang yang berbuat baik adalah wujud syukur kita kepada Allah. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang sahih, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah orang yang tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin kita akan bersyukur kepada Allah sedangkan lisan kita berat untuk berterima kasih kepada hamba Allah yang Allah jadikan sebagai perantara rezekinya Allah. Maka Bu, ya, apapun yang dibawa suami kita ke rumah, jangan lupa ngucapin terima kasih ayang bebek ya. Alhamdulillah. Mumpung ada istri saya, kapan lagi saya bisa ceramah istri saya? Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita kaum muslimin setiap tahun di malam atau di bulan suci Ramadan, dari timur ke barat, utara ke selatan, dari pedesaan sampai perkotaan, itu senantiasa memperingati malam nuzulul Quran. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih kita kepada Allah. Selain kita diberikan penuntun, selain kita dikirimkan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan karunia yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena mengutus para nabi dan rasul itu termasuk perkara yang boleh-boleh saja bagi Allah. Dalam artian apa? Boleh Allah mengutus dan boleh Allah tidak mengutus. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu memaksa Allah. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Makanya orang muslim siapapun dia pasti merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan salah satunya adalah momen spesial nuzulul Quran. Kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah memperingati malam nuzulul Quran sebagai momen yang spesial, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Makanya satu jaminan baginda Nabi terkait Al-Quran, apa itu? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amroini lan tadhillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi.
Makanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang hidupnya ingin dibimbing oleh Allah, siapa yang hidupnya ingin dituntun oleh Allah, maka dekatlah dengan Al-Quran, dekatlah dengan hadis-hadis Nabi. Dan Alhamdulillah, masjid tercinta kita ini senantiasa mendekatkan jamaah dengan Al-Quran dan hadis. Tinggal Bapak Ibu support. Kalau ada uang, ada rezeki, support semua kegiatan masjid kita. Jangan lupa juga undang saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini cara mendekatkan diri kita kepada Al-Quran adalah selain membacanya, mentadabburinya. Alhamdulillah. Makanya ditegaskan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai sebuah jaminan bahwa Al-Quran ini adalah anugerah yang sangat spesial dari Allah. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz kita, qori kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, di malam bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk bagi umat manusia, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai pedoman hidup manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang betul Al-Quran ini adalah pedoman hidup manusia. Bahkan salah satu di antara rukun iman yang harus kita yakini adalah selain beriman kepada Allah, kita harus meyakini apa? Meyakini apa? Mengimani kitab-kitab suci Allah, termasuk Al-Quran. Apa yang kita imani dari Al-Quran? Kita imani bahwa Al-Quran datang dari Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Coba ulang Bu, apa yang kita imani dari Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu datang dari Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Bu, kalau cuman sekedar keyakinan tanpa didasari oleh pembuktian, itu namanya klaim. Namanya apa? Klaim. Cukup BPJS yang kita klaim, jangan Al-Quran. Terus bagaimana kita membuktikan bahwa Al-Quran ini beneran kitab suci yang datang dari Allah dan bukan karangan manusia? Sederhana Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sebutkan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk hidup manusia. Maka untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci, sederhana Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, lihat saja ajaran Al-Quran. Apakah sejalan dengan fitrah manusia atau justru bertentangan? Kalau sejalan dengan fitrah manusia, maka jangan ragu Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran ini murni datang dari Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita uji saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita uji. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu ayat yang berisi tentang fitrah manusia. Apa itu? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah di dalam Al-Quran, telah dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu laki-laki terhadap wanita. Makanya ibu-ibu sekalian, kenapa ini juga rahasia? Kenapa setiap kali bulan suci Ramadan itu safnya bapak-bapak paling rame? Karena selain ingin mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan, ingin lihat ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Betul apa betul Pak? Bapak-bapak dibuat tertarik kepada ibu-ibu. Betul? Betul Ustaz? Kayaknya ragu ini bapak-bapak ini. Saya juga ragu dengan kelaki-lakian bapak-bapak di sini nih. Besok-besok saya yang nggak mau datang ke sini lagi, Ustaz. Jangan-jangan jeruk makan jeruk lagi. Laki-laki dibuat tertarik kepada wanita, pun sebaliknya. Perempuan, ibu-ibu demennya laki-laki. Betul apa betul, Bu? Betul.
Makanya saya itu dari dulu nggak demen sama bapak-bapak. Ya, karena alhamdulillah istri saya perempuan, ibu-ibu, alhamdulillah. Laki-laki tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada laki-laki. Fitrah, karena Allah sebagai Maha Khalik yang menciptakan manusia, Allah menyempurnakan kita dengan nafsu syahwat. Maka Allah pun sebagai Tuhan memberikan kita fasilitas supaya perilaku kita tidak menyimpang. Karena bagaimanapun kita manusia ini, status kita jauh lebih mulia dari makhluk Allah yang lain, termasuk mohon maaf hewan dan binatang. Karena bagaimanapun kita manusia dengan hewan itu punya kesamaan. Apa itu? Sama-sama punya nafsu. Tapi kita selain diberikan nafsu, selain diberikan kecondongan kepada lawan jenis, kita disempurnakan oleh Allah akal dan hati nurani. Sehingga inilah yang menjaga perilaku kita supaya tidak terjatuh kepada perilaku, mohon maaf, hewan dan binatang. Maka Allah fasilitasi kita Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Jalur nikah. Fasilitas apa? Jalur nikah. Dan nikah ini Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam bukan sekedar boleh saja, tapi termasuk ibadah yang mulia, yang apabila kita melakukannya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak masih ada yang jomblo di sini, segera ya, karena bentar lagi kiamat. Yang jomblo itu cuma dajjal. Cukup dajjal saja yang jomblo, jangan bapak-bapak. Alhamdulillah. Nikah ini berlaku baik kepada para elit, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah, maupun berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Nggak kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nikah ini hanya dibolehkan kepada umat, tapi para elit, nabi, rasul, dan juga orang-orang yang sebisalnya, para ustadz, para kiai, mohon maaf ustadz, saya besok-besok mengundurkan diri jadi ustadz, biar Ustadz Amin saja yang jadi ustadz. Nggak kuat kita Bapak Ibu sekalian. Lah masa umat boleh nikah, kita nggak boleh nikah? Ya saya mengundurkan diri jadi ustadz, mendingan saya jadi umat orang biasa saja. Lagian bapak-bapak sekalian, kita dikasih perabotan nggak dipakai, itu mubazir. Yang ketawa paling kenceng tuh paham, nyambung soalnya. Alhamdulillah. Dan mubazir itu temannya setan, nggak boleh. Dikasih fasilitas nggak dimanfaatkan. Alhamdulillah. Berarti benar nggak Al-Quran sejalan dengan fitrah manusia? Benar. Kurang kompak. Benar apa benar? Benar. Alhamdulillah. Maka jangan ragu Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran itu murni datang dari Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Bahwa Al-Quran sejalan dengan fitrah manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena Allah paham betul fitrah manusia itu makan dan minum, maka kita diwajibkan berpuasa oleh Allah itu hanya terbatas oleh dari fajar sampai ghurubus syams. Karena Allah paham betul manusia dengan sisi kelemahannya. Maka kita cuma diwajibkan berpuasa dari terbit fajar sampai datang waktu maghrib. Nggak kebayang Bapak Ibu sekalian kalau seandainya puasa kita dari fajar sampai fajar lagi, nggak kuat. Dan itu pernah dicoba oleh Allah di awal-awal turun perintah puasa Bapak Ibu sekalian. Karena dulu puasa kita ini agak mirip-mirip dengan umat terdahulu Bapak Ibu sekalian. Umat terdahulu puasa mereka sahurnya, bukanya itu include ya. Jadi bukanya di waktu sahur, sahurnya ya di waktu sahur. 24 jam itu berarti. Dan kalau ada yang ketiduran di malam hari, itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, termasuk nggak boleh berhubungan suami istri. Botak kepala bapak-bapak ya. Udah pernah dicoba Bapak Ibu sekalian. Dulu di awal-awal perintah puasa di zaman Nabi itu ada baru 2 hari ya. Ada seorang sahabat itu di Madinah Bapak Ibu sekalian. Ini seorang sahabat ini
pekerjaannya, profesinya sebagai petani. Siang hari pergi garap sawah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Madinah sepanas itu. Ya Allah, saya aja Bapak Ibu sekalian pernah numpang tidur di sana 5 tahun. Itu kalau siang hari bulan suci Ramadan, ibu-ibu lempar telur itu langsung matang. Saking panasnya. Makanya siang hari di Madinah itu nggak ada orang yang keluar rumah, malas, panas. Itu lempar telur di aspal langsung, nggak pakai lama, langsung matang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 50 derajat Celcius, siapa yang tahan tuh? Mimisan kita orang Indonesia nggak kuat. Makanya kasihan Nabi itu kalau bulan puasa, surban beliau itu sering dibasahi, taruh di kepala, saking panasnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur jadi umat akhir zaman. Puasanya kita enak, ada AC, ya, ada kipas angin, tidurnya kita termasuk ibadah lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Kasihan Nabi dulu ya dengan sahabat Nabi. Singkat cerita, ini sahabat Nabi ini siang hari garap sawah, pulang-pulang nggak sempat buka karena kecapean. Lawang habis garap sawah gimana sih? Habis garap sawah ketiduran. Akhirnya apa? Nggak sahur, nggak buka. Hari pertama masih kuat. Oh, masih kuat. Hari kedua, besoknya karena kemarin nggak sahur, nggak buka, ketiduran lagi. Akhirnya hari ketiga, udah pingsan. Ya, nggak kuat. Ya. Akhirnya sang istri ini lapor ke Nabi. Wahai Nabi, ini suami saya ini ya Allah, 3 hari berturut-turut nggak buka, nggak sahur, sekarang lagi pingsan Nabi. Akhirnya Nabi berdoa, diberikan keringanan. Akhirnya apa? Keringanan ini nih yang kita dapatkan. Sahur, ya. Kemudian setelah itu buka, malam hari kita masih boleh makan minum. Ya. Bapak-bapak masih boleh berhubungan suami istri dengan pasangannya. Alhamdulillah. Berkah Bapak Ibu sekalian. Sejalan dengan fitrah manusia. Masih ada waktu Ustaz? Masih Ustaz? Masih? Gaspol? Gaspol? Beliau 2 hati, ragu-ragu. Ini mau bilang gaspol ya. Takut 10 menit. Baik, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Qur'an itu benar datang dari Allah dan bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, karena Al-Qur'an itu konsisten. Ayatnya dari pertama sampai akhir itu konsisten, menyebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di awal surat atau di awal Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kesemua ayat ini Bapak Ibu sekalian menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang Maha Kuasa. Kemudian di akhir Al-Quran Allah menutup dengan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hai Muhammad, katakanlah Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Konsisten gak Bapak Ibu sekalian? Konsisten. Bukan di awal menyebut 1, di akhir nyebut 3. Berarti nggak konsisten. Maka jangan ragu Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang benar datang dari Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Apa tadi yang kedua? Konsisten. Jadi ayatnya konsisten dari awal sampai akhir. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa Al-Quran ini beneran datang dari Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terbebas dari tangan-tangan manusia, terbebas dari intervensi manusia. Gak ada satupun manusia yang mampu merubah ayat Al-Quran. Jangankan merubah, mendatangkan yang semisal Al-Quran gak mampu, gak sanggup. Dan itu bukan berarti gak ada yang pernah coba Bapak Ibu sekalian. Udah ada yang pernah coba.
Bahkan Nabi masih hidup, ada orang yang ngaku Nabi. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur jadi orang Indonesia. Indonesia ini agak mirip-mirip Madinah. Ya. Miripnya dari mana? Miripnya di zaman Nabi itu, Nabi masih hidup, ada orang ngaku Nabi. Ada pengikutnya lagi, Masya Allah. Ya. Sama, ya orang Indonesia juga begitu. Di Indonesia kan ada tuh yang ngaku Nabi. Ya. Dan parahnya ada pengikutnya juga, Masya Allah. Jadi ya mirip-mirip dari sisi itulah ya. Sama-sama ada ngaku Nabi. Nah ini orang ini yang ngaku Nabi namanya adalah Musailamah Al-Kadzab. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab pembohong, pendusta. Ketika surat Al-Fil turun kepada baginda Nabi, bapak-bapak ada yang hafal surat Al-Fil di sini? Ada yang hafal? Gimana bunyi surat Al-Fil? Coba ada yang bisa bantu nggak? Malu nih sama anak-anak kita nih. Jangan sampai adik-adik. Itu adik-adik yang di belakang tuh hafal nggak surat Al-Fil nih? Nanti ada hadiah loh. Hafal, cobalah. Sini. Nggak apa-apa, maju. Sekalian memperkenalkan ke ibu-ibu. Siapa tahu ada anak gadis nih. Iya, sini dek. Iya, kita harus jangan malu, harus berani dengan kebenaran ya, dengan kebaikan. Kasih Ustaz. Nah, perkenalkan dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Rifki Haikal, panggilannya Ali. Panggilannya? Ali. Alinya dari mana? Tadi Muhammad siapa? Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali. Ya. Ada alinya. Silahkan Ali. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ali jangan lihat bentuknya ya, tapi ini tulus dari hati saya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini nih contoh anak muda yang luar biasa ya. Kalau bisa tepuk tangan untuk beliau dong. Sama. Berkah Alia. Ini nih Ustadz ya, ini calon-calon pemimpin kita nih ya. Anak muda yang seperti ini harus kita kasih kesempatan ya untuk berkarya dalam kebaikan. Ibu-ibu coba perhatikan tadi surat Al-Fil. Hampir ke semua ayatnya di bagian akhir itu berakhiran apa? Huruf lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pakai lam. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, si Musailamah Al-Kadzab merasa tertantang. Wah, aneh sebagai nabi juga nerima wahyu. Akhirnya dia bikinlah surat Al-Fil, surat tandingan ya. Gimana bunyinya? Al-Fil. Fil itu artinya gajah, Bu. Artinya apa? Gajah. Al-Fil. Mal-fil. Gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Dan apakah itu gajah? Bapak-bapak udah ketawa. Berarti lurus ini. Tanda bahwa ini gak mungkin datang dari Tuhan ini. Ini karangan si Musailamah Al-Kadzab. Wa ma adraka mal fil lahu khurtumul tawil. Khurtum itu gajah kan punya apa? Belalai ya. Belalai. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu binatang yang punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Masya Allah. Kalau begitu mah nggak perlu dia. Anak-anak kita juga bisa ya membuktikan bahwa Al-Quran itu benar datang dari Allah dan bukan karangan manusia, karena tidak ada satupun manusia yang mampu mengintervensi Al-Quran, bahkan tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, karena Allah memberikan tantangan terbuka. Bapak Ibu sekalian, bayangkan sejak 14 abad yang lalu loh, kita hari ini tahun Hijriah 1445 Hijriah. Berarti kan 14 abad yang lalu ya.
14 abad yang lalu Allah sudah menantang, monggo silahkan siapa yang ragu terhadap Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, coba datangkan satu surat saja. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan satu ayat saja yang sama seperti Al-Quran. Kita nggak pernah sanggup, siapapun dia, sehebat-hebatnya dia manusia, dia tidak akan pernah sanggup mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Dengan apa? Salah satunya menghadirkan anak-anak muda kita tadi, para penghafal Al-Quran, untuk menjaga ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga menghadirkan para ulama-ulama kita untuk menjaga hukum-hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga dengan dua basis tadi Allah menjaga keautentikan, kemurnian Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga kita bisa lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Udah cukup, Bu? Cukup ya? Cukup? Cukuplah ya? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa, dikit-dikit yang penting kita paham. Dikit-dikit yang penting ada yang bisa kita ambil. Dikit-dikit yang penting ada yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga ceramah yang singkat ini bisa memberikan makna dalam hidup kita. Dan kita berharap semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung. Baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala, dan agar lebih berkahnya pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dalam Islam. Maka sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau, kepada para sahabat-sahabat Nabi yang telah menemani perjuangan Nabi SAW, kepada keluarganya, kepada zuriyah anak keturunannya. Dan juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk guru-guru kita semuanya yang senantiasa membimbing kita, menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, anak, istri, suami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terkhusus kita niatkan Al-Fatihah ini kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Villa Dago. Semoga dengan Al-Fatihah ini yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang sedang sakit Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya, yang sedang banyak urusan Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah kabulkan semua niat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah melapangkan harta rezekinya, Allah memberkahi harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih
kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita tutup membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir lebih kompak. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah telah memberikan ilmu buat kita. Bapak dan Ibu sebelum pulang masih ingat tadi oleh-olehnya? Ingat 10 hari Aki. Ini ada sedikit oleh-oleh yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 poin, Ustaz, saya akan bertiga, nggak banyak-banyak. Tadi kalau ditulis banyak. Yang pertama, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi umat-umat yang berumur panjang dan mampu untuk beramal baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apabila kita menyambut Ramadan itu dengan penuh bahagia, dengan kegembiraan, tentunya jasad kita akan diharapkan untuk masuk neraka. Tentunya setelah kita ditinggalkan, bukan kegembiraan yang harus kita tunjukkan. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan seperti tahun ini. Maka kita jadikanlah 10 hari terakhir ini agar orang yang rugi, yaitu Ramadan berlalu tapi kita tidak terampuni segala dosa kita. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk memohon ampun kepada Allah SWT, sehingga kita nanti di ujung Ramadan menjadi insan yang terampuni segala dosa kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, oh iya.